kami dari DPR, terutama Komisi 4, meminta untuk ini segera. Nggak nemenin, kan kalau undangan, kalau diundang saya datang gitu. Tapi sekarang saya konsentrasi sebagai anggota dewan. Sertifikat yang ada sudah kita jelaskan, sudah kita dengar dari Pak Menteri bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel Kabar Nusantara. Informasi seputar berita di Nusantara. Di sini saya akan membagikan video mengenai terungkap, ternyata begini reaksi Titik Soeharto ketika mendengar Prabowo dituding hianati Pak Harto. Tonton sampai habis ya. Wahai saudaraku sekeyakinan, mari subscribe channel saya. Jika Anda subscribe, maka otomatis Anda membantu saya. Dengan membantu orang lain, Anda bisa masuk surga. Loncengnya jangan lupa untuk mendapatkan informasi dan video menarik terbaru dari kami. Kami minta maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, karena kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Selamat menyaksikan. Terungkap, ternyata begini reaksi Titik Soeharto ketika mendengar Prabowo dituding hianati Pak Harto. Yang membuat penasaran, bagaimana reaksi Titik Soeharto saat mendengar Prabowo Subianto dituding mengkhianati Pak Harto yang notabene mertunya sendiri. Seharusnya ini menjadi sebuah pernikahan yang diidam-idamkan. Yang satu prajurit TNI putra seorang begawan ekonomi kondang sekaligus, yang satu lagi putri seorang presiden. Tapi karena satu dan lain hal, pernikahan itu harus kandas di tengah jalan. Begitulah kisah pernikahan Prabowo Subianto dan Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto. Pernikahan yang berlangsung sejak 1983 itu harus kandas pada 1998 dalam suasana reformasi. Ada desas-desus di momen-momen itu yang menyebut bahwa Prabowo mengkhianati mertuanya, Soeharto, yang ketika itu berkuasa. Lalu bagaimana reaksi Titik Soeharto ketika mendengar tudingan itu? Hubungan Prabowo dan Titik berawal dari sebuah perkenalan. Kebetulan ketika itu Titik Soeharto adalah murid dari Pak Sumitro Joyohadikusumo, ayah Prabowo Subianto. Pak Cum sapaan akrab Sumitro adalah dosen di VUI, juga seorang begawan ekonomi Indonesia. Titik sendiri tercatat pernah belajar di VUI dari 1978 sampai 1985. Setelah saling mengenal, Prabowo dan Titik Soeharto menjalani sebuah hubungan romantis. Mengetahui sang putra berpacaran dengan Titik Soeharto, Sumitro berpesan kepada anaknya untuk serius dalam menjalani hubungannya. Pada akhirnya, Prabowo Subianto dan Titik Soeharto menikah pada Mei tahun 1983. Dari pernikahan ini, mereka dianugerahi seorang putra semata wayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Tapi sayang, pernikahan Prabowo dan Titik hanya bertahan 15 tahun. Mereka memutuskan bercerai pada Mei tahun 1998. Menurut kabar yang beredar, perceraian keduanya disebabkan oleh memburuknya hubungan keluarga yang dibumbui oleh isu politik. Muncul isu yang menyebut bahwa Prabowo Subianto mengkhianati Soeharto, sang mertua. Pada Mei tahun 1998, kerusuhan besar-besaran terjadi. Prabowo Subianto juga dituding membiarkan para mahasiswa menduduki gedung MPR DPR dalam rangkaian kerusuhan Mei tahun 1998 yang terjadi. Disebutkan bahwa pada saat itu Titik Soeharto hanya menangis melihat sang suami dituduh mengkhianati Soeharto. Terlepas dari itu, tidak dapat dipastikan secara pasti apa penyebab perceraian antara Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Tudingan yang dilemparkan kepada Prabowo pada 1998 juga belum terbukti benar atau salahnya. Setelah kurang lebih 25 tahun berlalu, baik Prabowo dan Titik Soeharto masih terus menjalani hubungan silaturahmi dengan baik. Bahkan, mereka masih kerap tampil bersamaan dalam sebuah acara yang membuat keduanya kerap diterpa isu rujuk. Menariknya lagi, selama 25 tahun setelah bercerai, Prabowo dan Titik Soeharto terlihat tidak mencari pasangan baru. Titik Soeharto lahir dengan nama asli Siti Hediati Soeharto pada tanggal 14 April tahun 1959 di kota Semarang, Jawa Tengah. Titik merupakan anak perempuan keempat dari Soeharto bersama Siti Hartinah yang lebih akrab disapa Tien Soeharto. Selain Titik, Soeharto memiliki 5 anak lainnya. Mereka adalah Siti Hardijanti Rukmana Tutut, Sigit Harjojudanto, Sigit Bambang Trihatmojo, Bambang Hutomo Mandala Putra Tommy, dan Siti Hutami Endang Adiningsih Mamik.
Sebagai anak mantan presiden, Titik Soeharto merupakan salah satu tokoh politikus yang sudah lama malang melintang di dunia politik Indonesia. Titik menikah dengan Prabowo pada Mei tahun 1983. Keduanya memiliki putra sematawayang bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prabowo. Titik Soeharto memulai karir politik saat bergabung menjadi kader Partai Golkar. Dia bahkan terpilih menjadi anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun, Titik memutuskan mundur dari Partai Golkar pada 2018. Dia kemudian bergabung ke Partai Berkarya yang dibentuk adik kandungnya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Titik mengaku keluar dari Partai Golkar karena prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia. Saya putuskan keluar dari Partai Golkar dan saya memilih memperjuangkan kepentingan rakyat melalui Partai Berkarya, kata Titik. Namun, Titik tidak lama menjadi kader Partai Berkarya. Pada pemilu 2024, Titik memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra yang dipimpin mantan suaminya, Prabowo. Titik bergabung dengan Gerindra untuk maju sebagai calon anggota legislatif dengan daerah pemilihan, Dapil, Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY. Bersama Gerindra, Titik menempati posisi Wakil Ketua Dewan Pembina. Dia juga masuk ke dalam tim kampanye nasional TKN, Prabowo Gibran Rakabuming Raka sebagai Dewan Penasihat. Bergabung dengan partai politik yang dipimpin mantan suaminya, Titik dan Prabowo sering mengikuti acara yang sama. Contohnya saat TKN Prabowo Gibran mengadakan kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Jakarta, Sabtu, tanggal 10 Februari tahun 2024. Sementara itu, Prabowo memulai karir politiknya sekitar 2004. Ketika itu Prabowo maju dalam konvensi calon presiden Partai Golkar tapi kalah dari Wiranto yang kemudian menjadi calon presiden dari Partai Golkar berpasangan dengan Salahuddin Wahid. Pemilu 2004 sendiri dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla. Pada 2009 Prabowo kembali mencoba peruntungan di Pilpres. Kali ini dia punya kendaraan sendiri, Partai Gerindra. Awalnya putra Sumitro itu ingin maju bersama Ketua Umum PAN saat itu Sutrisno Bahir yang digandengnya menjadi calon wakil presiden. Tapi pasangan ini gagal maju lantaran tak mampu memenuhi persyaratan kursi dukungan. Prabowo pun mengubah haluan dan berlabuh dalam koalisi bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yang mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden. Melalui perundingan yang alot, Prabowo akhirnya legowo dipasangkan sebagai calon wakil presiden. Meski begitu, pasangan ini gagal meraih kemenangan, dikalahkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Prabowo maju lagi sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Kali ini Partai Gerindra sudah berubah menjadi partai politik yang diperhitungkan dengan perolehan kursi yang jauh lebih besar dibanding pemilu 2009. Kursi Partai Gerindra meningkat pesat menjadi 73 kursi dari sebelumnya 26 kursi. Daya tawar Prabowo untuk menjadi calon presiden pun menjadi kuat. Pada akhirnya, Prabowo pun berhasil menjadi calon presiden dan menggandeng Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa. Pasangan ini juga didukung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai-Partai Persatuan Pembangunan. Tapi Prabowo kalah lagi. Kali ini takluk dari pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pasangan Joko Widodo, Jusuf Kalla menjadi pemenang dengan memperoleh suara sebanyak 53,13%. Sementara pasangan Prabowo Hatta memperoleh 46,84%. Prabowo maju lagi pada 2019, dan kembali menantang Jokowi sebagai petahana. Prabowo menggandeng Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, sementara pasangan Jokowi kali ini adalah Ma'ruf Amin. Pasangan Prabowo Sandiaga Uno diusung oleh 4 partai, yakni Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN. Tapi lagi-lagi, Prabowo kalah. Seolah tak mau putus asa, Prabowo maju lagi. Kali ini menggandeng Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi. Lawannya adalah Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya yang dia ikuti, Prabowo kali ini menang, dan keinginannya menjadi Presiden Republik Indonesia tercapai juga. Titik Soeharto, Pak Prabowo itu niatnya tulus. Ketua Komisi 4 DPR Titik Soeharto bersyukur, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto tinggi, berdasarkan hasil survei Litbang Kompas. Menurutnya, Prabowo selalu bercita-cita membangun negeri untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dari negara tetangga.
Ya alhamdulillah surveinya tinggi. Kita tahu semua Pak Prabowo itu niatnya tulus untuk gimana membangun negeri ini. Ketertinggalan-ketertinggalan selama ini harus kita kejar. Tetangga-tetangga kita sudah sampai di mana? Kita masih di sini saja, ujar Titik saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Meski kepuasan publik tinggi, mantan istri Prabowo itu tetap memberikan catatan kepada pemerintahan Prabowo, khususnya terkait swasembada. Itu harus kita, utamanya swasembada pangan, swasembada energi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu yang penting. Insya Allah dengan gotong royong dengan semuanya kita bisa capai, imbuhnya. Diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto mencapai 80,9%. Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi yakni 89,4%. Sementara, sebanyak 19,1 responden menyatakan tidak puas terhadap kerja pemerintah Prabowo Gibran. Lalu, responden yang tidak yakin sebesar 10,6%. Kepuasan terhadap kinerja Prabowo Gibran itu tinggi banget ya, 80,9%. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4%, kata manajer riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dalam memaparkan survei, evaluasi 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, secara virtual, Jumat tanggal 17 Januari tahun 2025. Bahkan, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo lebih tinggi dibandingkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu. Sama-sama 100 hari pada tahun 2015, itu Pak Jokowi 65%, Pak Prabowo langsung 80%, ungkapnya. Titik Soeharto puji kepuasan 100 hari kerja Prabowo, beri catatan ini. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto memuji hasil tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada 100 hari kerja pertamanya. Menurut Titik, Prabowo memiliki niat tulus untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik lagi. Termasuk, mengejar berbagai ketertinggalan bangsa ini. Ya alhamdulillah, Pak Prabowo itu niatnya tulus untuk membangun negeri ini dan ketertinggalan-ketertinggalan selama ini harus dikejar oleh negara ini, kata Titik saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Titik mengatakan Indonesia masih banyak ketertinggalan dari negara-negara lain di ASEAN. Meski begitu, dia tidak menyebutkan mengenai ketertinggalan ini. Menurut Titik, selama ini Prabowo telah bekerja keras untuk memenuhi target program yang dibuatnya. Tetangga-tetangga kita udah sampai di mana, kita masih di sini aja. Jadi alhamdulillah beliau dengan kerja keras tim juga untuk Partai Gerindra juga bisa memberikan kepuasan bagi masyarakat dengan hasil kinerja, ujarnya. Titik pun meminta pemerintahan Prabowo untuk memperkuat berbagai sektor yang ada di Indonesia. Hal tersebut, kata dia, seperti swasembada pangan, energi, hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu, swasembada dan kesejahteraan masyarakat, yang penting. Insya Allah dengan gotong royong ini semuanya bisa tercapai, kata Titik. Sebanyak 80,9% responden puas dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rinciannya, sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas. Hal itu berdasarkan survei kepuasan 100 hari kerja pemerintah Prabowo Gibran yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4–10 Januari tahun 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Adapun tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 3,10%. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana. Dari sisi derajat kepuasan berdasarkan status ekonomi responden, sebanyak 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas dengan kerja Prabowo Gibran, lalu, sebanyak 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas. Kemudian, 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas. Sementara itu, ada 67% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.
Reaksi penuh makna Titik Soeharto kembali diminta balikan dengan Prabowo Subianto oleh emak-emak. Hubungan Titik Soeharto dengan mantan suaminya, Prabowo Subianto yang sekarang menjadi Presiden RI masih ramai dibahas. Sebuah video terbaru di media sosial memperlihatkan momen ketika Titik Soeharto diminta rujuk dengan Prabowo Subianto. Di video tersebut, tampak Titik sedang berada di tengah-tengah kumpulan ibu-ibu berbaju kuning. Perempuan yang kini menjabat sebagai anggota DPR RI ini tampak ramah menyalami para emak-emak tersebut sambil sesekali berbincang dengan mereka. Namun, di tengah-tengah itu, salah satu di antaranya mengucapkan celetukan yang bikin heboh. "Bu, balikan dei, Bu," seru ibu tersebut. Dalam video yang diunggah akun Instagram @expostiktok pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024 itu terlihat reaksi Titik sesaat usai mendengar ucapan spontan itu. Dia hanya tersenyum dan menanggapi dengan reaksi singkat. Ucapnya singkat sambil tetap menunjukkan ekspresi ramah dan tersenyum. Reaksi Titik ini rupanya langsung menarik perhatian warganet. Video tersebut juga cepat menyebar di berbagai platform media sosial, dan dipenuhi berbagai komentar warganet. Banyak yang merasa gemas dengan momen tersebut, terutama dengan reaksi Titik yang dianggap penuh makna. Ada juga yang mengatakan, Ibunda Didit Hedi Prasetyo itu harus mendengarkan suara rakyat apalagi sekarang menjabat sebagai anggota DPR RI. Video itu pun viral dan sampai berita ini ditulis sudah disukai lebih dari 59.000 kali dan mendapatkan lebih dari 1.700 komentar. Titik harus dengar suara rakyat. Suara rakyat yang layak didengar, komentar seorang warganet. Apa rakyat Indonesia harus bikin petisi biar Pak Prabowo balikan sama Bu Titik? Kisah cinta yang paling menarik sih sekarang ini, sahut yang lainnya. Hahaha please ya Allah, orang Indo kalau cie-ciein orang gak lihat-lihat siapa orangnya ya, kata pengguna yang lain. Bu Titik senyumnya keibuan banget, tulis warganet yang lain. Senyum penuh makna, kita gak tahu apa yang dipikiran Bu Titik, Jet makin penasaran, ujar warganet lainnya. Video viral ini rupanya tak hanya membuat heboh, tetapi juga menjadi pengingat akan kenangan hubungan antara Titik dan Prabowo di masa lalu yang hingga kini masih dikenang publik. Meskipun keduanya telah lama berpisah, dukungan agar mereka rujuk rupanya masih jadi harapan banyak orang. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) pada Sabtu tanggal 2 November tahun 2024 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta. Ada berbagai hal yang menarik perhatian, salah satunya saat interaksi Prabowo Subianto dengan Titik Soeharto yang juga hadir dalam acara tersebut. Prabowo sebut nama Titik bikin heboh. Sebelum memulai mendeklarasikan GSN, Prabowo sempat menyambut beberapa tamu undangan dengan menyebut nama mereka. Salah satu di antaranya adalah Titik Soeharto. Sementara itu, para peserta acara tampak antusias mendengar nama anak keempat mantan Presiden Soeharto itu disebut oleh Prabowo. Dari unggahan yang beredar di media sosial, salah satunya di akun Instagram @tante.rempong.official, beberapa peserta acara bertepuk tangan hingga berteriak-teriak saat Prabowo menyebut nama Ibunda Didit Hedi Prasetyo itu. Ibu Siti Hediati Haryadi, kata Prabowo. Titik pun berdiri sambil menundukkan badannya dan memberi salam pada para peserta acara. Melihat antusiasme para peserta acara, Prabowo pun spontan mengutarakan ekspresi terkejut. Dia mengaku heran dengan reaksi para peserta acara. Kok tepuk tangannya lebih keras? Heran, maksudnya apa? Sambung Prabowo. Hadirin sontak tertawa termasuk Didit serta sang paman, Hashim Joyo Hadikusumo yang duduk di sebelahnya. Cuplikan unggahan video interaksi Prabowo dengan Titik ini viral hingga menyebar luas ke sejumlah akun media sosial. Momen Presiden Prabowo sebut nama Bu Titik, tulis akun @tante.rempong.official, pada Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Unggahan itu dipenuhi banyak komentar warganet. Waktu Indonesia bagian nyengir, komentar seorang warganet. Pak, mau balikan sendiri apa nunggu di demo? Ucap pengguna yang lain. Penampilan Titik Soeharto. Sementara itu, Titik Soeharto baru saja mengukuhkan posisinya sebagai Ketua Komisi 4 DPR RI, sebuah tonggak penting dalam perjalanan karir politiknya di kancah nasional. Komisi 4 sendiri memiliki peran strategis dalam menangani isu-isu pertanian, kehutanan, dan kelautan yang merupakan sektor-sektor vital bagi perekonomian dan kesejahteraan Indonesia. Sebagai putri dari mantan Presiden Soeharto, Titik membawa warisan politik yang kuat,
yang dikombinasikan dengan pengalamannya dalam berbagai kegiatan sosial dan politik, menjadikannya sosok yang berpengaruh di parlemen. Selain kiprahnya di dunia politik, Titik juga dikenal karena keanggunan dan pesonanya yang terpancar melalui pilihan busana yang ia kenakan. Dalam acara pelantikan Presiden Prabowo misalnya, Titik Soeharto terlihat elegan mengenakan kebaya kutu baru bermotif bunga berwarna baby blue, dilengkapi selendang serasi. Saat pelantikan anggota DPR, Titik memilih kebaya kutu baru bermotif bunga berwarna merah muda yang serasi dengan selendangnya. Ia juga kerap menyampirkan selendang di leher untuk melengkapi kebaya brokatnya. Ini ucapan Titik Soeharto belak-belakan respons 2 kebijakan Prabowo. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi alias Titik Soeharto melontarkan sejumlah komentar terhadap rancangan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ada 2 kebijakan yang dikomentari Titik saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Di antara komentar terhadap kebijakan itu terkait program swasembada pangan yang ingin diciptakan Prabowo. Ia menilai pemerintah saat ini bisa mencontek apa yang sudah dilakukan ayahnya, Soeharto, dalam menghasilkan swasembada. Saya pribadi ya kita ngapain sih mesti cari-cari formula baru, kata Titik di gedung DPR RI, dikutip Sabtu, tanggal 23 November tahun 2024. Kalau zamannya, bukan karena Pak Harto ya, zaman Pak Harto dulu kita bisa swasembada beras, kenapa kita enggak tinggal nyontek saja sesuaikan ke swasta sekarang. Jadi enggak usah malulah nyontek dengan yang berhasil, yang jelek kita tinggalin, tuturnya. Oleh sebab itu, Titik berharap pemerintahan di rezim Prabowo tidak perlu malu untuk mencontek apa yang sudah dilakukan oleh rezim Soeharto puluhan tahun silam. Yang bagus ya kita lanjutkan, karena apapun program dulu keberhasilan bukan produk Pak Harto, tapi produk anak-anak bangsa yang pintar-pintar, terusin aja, ujar Titik. Salah satunya usulannya untuk mencontek program swasembada era Soeharto ialah menjadikan badan usaha milik negara, BUMN, yang bergerak di sektor pangan tidak lagi perlu berorientasi dalam mencari keuntungan, melainkan fokus pada petani. Yang penting Bulog nggak usah cari untung, dia khusus meningkatkan kesejahteraan petani, ucap Titik. Soroti instruksi penghematan anggaran. Selain program swasembada pangan, ia juga mengomentari kebijakan Prabowo yang ingin memberlakukan kebijakan penghematan dengan memangkas 50% anggaran kementerian dan lembaga untuk perjalanan dinas. Saat membuka rapat kerja bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada tanggal 20 November tahun 2024 di Gedung Parlemen, Titik berpesan supaya Trenggono terus berkomitmen tidak merealokasi anggaran yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan, khususnya untuk anggaran 2025. Berdasarkan pagu anggaran KKP tahun anggaran 2025 6,22 triliun rupiah, Komisi 4 DPR RI meminta KKP untuk tetap berkomitmen untuk tidak akan merealokasi anggaran yang sifatnya bersentuhan dengan masyarakat kelautan dan perikanan. Terlebih di penghujung 2024 Komisi 4 DPR RI mendengar bahwa kementerian atau lembaga mengalami pemotongan anggaran perjalanan dinas minimal sebesar 50% dari sisa pagu anggaran yang ada, kata Titik saat membuka rapat. Ia juga berpesan efektivitas pencapaian target sasaran program dan kegiatan di tahun 2025 harus tetap terjaga, mengingat kondisi ekonomi masyarakat di sektor kelautan dan perikanan masih mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan dari negara. Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran, meminta kementerian dan lembaga melakukan efisiensi belanja dinas hingga 50% pada anggaran 2024. Penghematan itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian, lembaga melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Untuk menindaklanjuti arahan Presiden agar KL melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Kemenkeu, Denny Surjantoro saat dikonfirmasi CNBC Indonesia. Demikianlah video kabar Nusantara hari ini, yang bisa kami informasikan. Saksikan terus video-video terbaru dari kami. Jangan lupa subscribe sekarang juga. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah dan jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan ke teman-temanmu. Salam Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.